92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Maestro Golden Moment ya. Dan seperti yang sudah saya informasikan, saya sudah tersambung dengan Bapak Pendeta Daniel yang akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupannya. Selamat siang Pak Pendeta Daniel. Siang, Tuhan. Oke, silakan Pak Daniel langsung bersaksi. Shalom. Puji nama Tuhan, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk Mas Ari juga. Saya diberi kesaksian di Radio Maestro. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Kita semakin semangat, khususnya untuk mengiring dan melayani Tuhan. Nama saya kenalkan, nama saya Daniel. Saya mau bersaksi, sebelum menjadi hamba Tuhan, kalau kita backup ke belakang, saya bukan orang yang baik. Mungkin saya orang yang keluarga, orang yang broken home, yang dulu hidup saya bisa dibilang dunia sekali, di dunia narkoba. Karena saya dibesarkan oleh nenek ya, dari mulai usia 6 tahun sampai 17 tahun. Singkat, meninggal nenek, saya hidup kayak kuda lepas dari gedogan kalau Sundanya mah ya. Saya liar gitu. Hidup dengan narkoba, minum, berkelahi, mungkin udah secara maksud saya sampah, tapi itulah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak sampai habis jatuh. Saya dipertemukan dengan istri, ya itulah yang sekarang namanya Bu Rinta, di situlah. Saya temukan, saya diinjili, tadinya saya diinjili gitu, bahwa Tuhan itu baik. Tapi karena saya ada kepahitan dari kecil, dan hidup istilahnya mah merasa yang terbuang, karena saya dibesarkan oleh nenek, saya hidup tuh, wah, tapi istri saya lah itu nginjilin. Tapi singkat cerita, saya married. Tapi saya nggak mudah. Dikala saya married, saya mau bertobat. Tapi itu nggak mudah. Saya mengalami yang namanya di proses Tuhan. Tahun 2000, usus saya itu sakit. Saya minta ampun, sakitnya itu wah luar biasa. Saya ke dokter. Kata dokter itu sarankan saya harus ke rumah sakit di mana itu, ke Benjati. Tadi pas saya ke dokter, ya udah, saya harus dioperasi. Tapi saya penasaran, saya lari ke biotes Naripan. Tapi di situ dokter tadi bilang, Pak ini gimana? Ususnya hancur, nggak bisa ada apa-apa. Karena saya dulu mungkin latar belakang minum semua. Tapi di situlah isi bilang, percaya dokter atau Tuhan Yesus. Tapi di situ saya komitmen. Kalau memang Tuhan izinkan saya sembuh, saya akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya nggak mengalami yang nama operasi. Tapi nggak semudah itu. Tuhan izinkan kembali. Anak saya yang kedua 2001 itu mengalami usus besarnya itu dempet. 3 hari harus dioperasi di Immanuel, ditangani oleh Fran, dokter. Tapi itulah isi bilang, kalau memang Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan panggil. Saya harus tanda tangan kalau terjadi apapun. Saya tanda tangan, saya percayakan sepenuhnya. Tapi disitulah mujizat Tuhan. Sampai saat ini anak saya udah gadis sembuh. Disitulah saya udah tanpa operasi. Disitulah komitmen sama melayani Tuhan. Dan disitulah didikan Tuhan. Dan saya nggak ada angan-angan menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Tapi disitulah dalam proses. Dan Tuhan mulai saya merintis yang namanya penggembalaan. Tuhan itu yang melayani, yang saya layani narkoba, yang sakit. Tapi Tuhan izinkan proses itu, saya baru sadar. Saya mengalami, saya dulu, bukan kata orang, dari sakit, saya mengalami di meja hijau harus sembuh. Anak yang saya sakit, narkoba sudah sembuh. Di situ harus kita berjalan.
jalan. Jadi itu Sampai titik saat baliknya ini ya, saya melayani Tuhan, itu Mas Aldi. titik baliknya ya Pak Daniel ya, ketika di ruang operasi itu ya benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ya. Iya, saya menyerahkan hidupnya, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka disitulah mujizat terjadi. Dan saya juga bagi setiap orang yang saat ini mendengar dimanapun berada, nggak usah takut dan gentar, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang luar biasa. Maka itulah ayat masa di Roma 14:8. Kita hidup untuk Kristus, untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan, dan hidup dan mati kita milik Tuhan. Apa yang kita takutkan gitu? Nah, itulah saya sampai saat ini saya melayani walaupun tantangan ada. Apalagi saat ini ya, COVID apapun. Tapi satu hal, kuncinya itu bagi saya pribadi, karena saya tahu mengalami secara pribadi mujizat, ngapain kita takut gitu. Nah, bagi setiap orang yang mendengar saat ini juga, nggak usah ragu dan bimbang, sepenuhnya serahkanlah kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun pergumulan, mungkin oma, opa, nggak usah takut. Mungkin di dalam kehidupan mungkin ada anak yang kurang mengecewakan, tidak memperhatikan, maka maaf dikata, mungkin ditaruh di panti jompo asuhan. Nggak usah takut, kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik apapun. Amin. Tetap semangat. Iya, Pak Daniel, saya pengen. Iya, saya pengen tahu nih Pak Daniel, waktu Pak Daniel ketemu sama Bu Rinta gitu kan, apa sih yang membuat Pak Daniel bisa tertarik begitu dari orang yang narkoba dengan preman, terus tiba-tiba ketemu dengan Ibu Rinta yang membawa kasih Tuhan gitu. Apa sih yang membuat Pak Daniel itu sampai, biasanya kan agak susah ya Pak ya, orang-orang yang seperti Pak Daniel ini untuk dikasih nasihat, dikasih firman Tuhan. Nah, apa sih yang waktu itu Pak Daniel rasakan sehingga bisa menerima Ibu Rinta gitu? Saya ketemu itu, dia kos di temen di Jalan Arjuna. Saya lihat gitu. Kebetulan saya punya teman itu, maminya ngenalin, mau nggak sama Tuhan, gitu. Nah, singkat cerita, saya ketemu, ngajak doa. Ya itulah mungkin segala sesuatunya. Mungkin karena Tuhan lah. Dia kata-kata menyentuh. Kenapa? Karena selama saya hidup, karena hidup saya kan kurang kasih sayang. Ya mungkin istri, kenapa dia merhatiin gitu. Datang ngedoain, merhatiin. Baru saya mulai gitu. Oh, kok ada orang yang memperhatikan gitu. Selama mungkin dulu saya usia masih 27. Berarti selama 27 tahun lah saya namanya kepahitan, nggak ada yang namanya kesukacitaan. Justru saya mau, jadi ada rasa gini ya, aku pengen tahu sampai di mana. Saya ketemu, dia menginjili, memberi kekuatan. Tadi situlah saya mulai tertarik gitu, Mas Ari. Tapi nyatanya ya dia juga sampai, ya itulah saya sampai meritnya. Saya percaya, saya mau, istilahnya gini, saya mau percaya Tuhan Yesus, tapi nggak mudah. Ya itulah yang tadi saya saksikan, saya mengalami sakit anak saya. Apakah saya benar nggak pertobatan saya? Tapi semua itulah saya komitmen. Maka tadi di Roma, jika kita hidup untuk Tuhan, saya menyadari gitu. Maka Rasul Paulus di 1 Filipi 1, kita hidup untuk Kristus, mati pun keuntungan untuk Tuhan. Itu Mas Ari. Oke, iya, terima kasih sekali Pak Daniel buat kesaksiannya. Mungkin ada pesan-pesan buat Oma dan Opa siang hari ini yang mendengarkan Radio Maestro, ataupun mungkin juga buat anak-anak kita yang mungkin masih dalam kondisi yang belum nurut begitu. Kan ada beberapa orang tua yang kayaknya udah capek banget nih, anak aku mau diapain gitu ya. Dibawa ke Jalan Rama aja kayaknya ya Pak ya. Ya untuk Oma dan Opa mungkin ya, untuk anak-anak, tapi enggak mulai kita berdoa, andalkan Tuhan, janganlah hati kita itu jauh dari Tuhan. Karena saya percaya gitu, dikala kita dekat dengan Tuhan, bukan kita yang berperang, tapi Tuhanlah yang mengambil alih. Saya percaya
segala sesuatunya. Saya alami bisa bertobat, pasti Tuhan cintakan orang lain juga pasti. Yes. Karena dia Tuhan, dia dan amin. Amin. Tuhan aja mengasihi, dia rela berkorban. Tuhan datang ke dunia ini tiada seorang pun binasa. Buat Oma dan Opa tetap semangat, tetap berdoa, melekat ke Tuhan. Dan bagi setiap orang yang mendengar, tua muda, siapapun ada, janganlah kita mempermalukan nama Yesus. Muliakan dalam segala hal, baik dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. Dan saya percaya, sampai itu firman Tuhan akan menyertainya sampai akhir zaman. Amin. Tetap semangat, jangan keluar dari kebenaran firman di koridornya Tuhan. Ya. Mas Ali mungkin. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel buat waktunya siang hari ini. Salam sama Bu Rinta. Amin. Sukses terus buat pelayanannya. Amin. Tuhan memberkati. Ya.